Karena kepikirannya, gimana kalau solusi buat krisis terbesar kita, kayak perubahan iklim atau hilangnya keanekaragaman hayati, itu ternyata bukan dari laboratorium canggih, tapi justru tersembunyi di dalam tradisi, ritual, dan cerita-cerita yang udah diwariskan ribuan tahun. Yuk kita bedah gagasan yang menarik banget ini. Coba deh, lihat lebih dekat gambar ini. Ini bukan sekedar tarian eksotis buat tontonan turis ya. Ini tuh ibaratnya ensiklopedia hidup, panduan bertahan hidup yang udah disempurnakan berabad-abad, isinya resep rahasia gimana caranya hidup selaras sama bumi. Ya, kita emang lagi ada di tengah krisis zaman modern. Tapi, gimana kalau jawabannya justru datang dari masa lalu? Nah, kita mulai dari sini. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu soal istilah kuncinya, pengetahuan adat dan lokal, atau biar gampang kita sebut aja ILK. Dan ini penting banget nih, ini bukan sekedar dongeng atau cerita rakyat loh. Menurut para ahli di T20, ini tuh sistem ilmu pengetahuan yang super kompleks, yang dirancang oleh banyak komunitas buat bertahan hidup dan akur sama alam. Dan coba lihat ini, pengakuannya bukan main-main loh, datang dari level tertinggi. Para pemimpin dunia akhirnya sadar, masyarakat adat itu bukan cuma korban pasif dari perubahan iklim, tapi justru mereka adalah arsitek dari solusi yang kita butuhin banget. Tapi, disinilah ironisnya. Pengetahuan yang harganya tak ternilai ini, malah selama ini dicap primitif dan disingkirkan. Sekarang kita jadi kayak kejar-kejaran sama waktu sebelum semua kearifan ini hilang selamanya. Untungnya nih, sekarang kayaknya angin udah mulai berubah arah. Ada gerakan global yang makin kuat buat melindungi dan merangkul lagi kearifan ini. Yuk kita lihat siapa aja nih yang ada di barisan depan. Nah, para pemain besar di panggung dunia udah mulai gerak. Ada IPBES, isinya ilmuwan-ilmuwan top dunia. Terus ada UNESCO, yang kita kenal sebagai penjaga warisan budaya. Intinya, mereka semua sepakat, udah nggak bisa lagi kita cuekin pengetahuan ini. Tapi cara mereka beda-beda nih. Anggap aja IPBS itu kayak insinyurnya. Mereka mau masukin ILK ke data-data sains dan kebijakan. Nah, kalau UNESCO, mereka itu kuratornya, fokusnya ngejaga jiwa dari warisan itu sendiri. Tariannya, ritualnya, keterampilannya, dua-duanya sama-sama penting banget. Oke, cukup ngomongin teori sama kebijakan global yang mungkin kedengeran jelimet ya. Sekarang, yuk kita lihat langsung gimana prakteknya di lapangan. Kita terbang ke Pulau Dewata, Bali. Nah, di sini nih, di Sanggar Seni Semarandana, ada sekelompok anak muda keren yang bukan cuma ngelestarin tradisi. Mereka justru lagi menciptakan ulang tradisi itu buat zaman sekarang, era digital. Dan mereka punya istilah keren buat ini, digiculture. Keren kan? Ini tuh perpaduan jenius antara katakanlah gamelan dan gigabyte. Tujuannya bukan cuma biar warisan ini survive, tapi biar bisa booming di dunia modern. Terus gimana cara kerjanya? Simpelnya, mereka punya 4 peran utama. Pertama, jadi pengembang, bikin karya-karya baru. Kedua, jadi pendamping, ngebantuin para senior biar melek digital. Ketiga, jadi fasilitator, nyediain tempat buat ngobrol dan diskusi. Dan keempat, jadi mitra, ngebangun jaringan kolaborasi. Jadi mereka ini bukan seniman biasa, tapi udah kayak aktivis budaya. Kisah dari Bali tadi inspiratif banget kan? Tapi pertanyaannya, kenapa yang kayak gini masih jadi pengecualian, bukan sesuatu yang umum? Jawabannya, ya karena ada tembok besar yang ngehalangin. Nah, ini dia nih, tembok-temboknya. Ada warisan kebijakan kolonial yang masih aja nganggap kearifan lokal itu ketinggalan zaman. Terus ada masalah hak atas tanah adat, tempat di mana tradisi itu hidup. Dan yang paling bahaya, pas kearifan ini coba diterjemahin ke bahasa kebijakan yang kaku, sering banget rohnya jadi hilang. Jadi, tantangan terbesarnya ya ini. Gimana caranya kita nyambungin jembatan antara semangat kreatif di bawah, kayak yang di Bali tadi, sama para pengambil keputusan di atas sana, sekelas G20 misalnya. Untungnya, para ahli di T20 udah ngasih petanya. Pertama, kasih pelindungan hukum yang jelas. Kedua, kasih dana langsung ke mereka, jangan lewat birokrasi yang ribet. Ketiga, bangun kemitraan yang setara, ilmuwan dan tetua adat duduk bareng. Dan terakhir, cara ngukur suksesnya juga harus beda, bukan cuma soal angka, tapi soal nilai budaya. Dan gambar ini nunjukin hubungannya dengan sempurna. Kebijakan yang kelihatannya cuma tulisan di atas kertas, itu yang sebenarnya ngasih nafas buat karya-karya keren kayak gini bisa hidup. Satu sama lain itu saling butuh. Tapi ingat ya, ini bukan soal copy-paste. Kita nggak bisa gitu aja ambil contoh di Bali, terus terapin di Papua misalnya.
Makanya ada istilah penskalaan yang bijak. Intinya, adaptasi, bukan cuma niru. Kadang artinya disebarin ke komunitas lain yang mirip, kadang disesuaikan lagi buat satu desa spesifik, atau bahkan, ini yang paling dalam, buat ngubah cara kita semua mandang dunia. Jadi, setelah semua ini, langkah kita selanjutnya apa? Bakal kayak gimana sih masa depan dari warisan hidup ini? Nah, ini intinya. Udah nggak cukup cuma sekedar mengakui doang. Udah lewat masanya kita cuma tepuk tangan atau basa-basi. Sekarang itu waktunya aksi, waktunya implementasi, waktunya kita benar-benar pakai kearifan ini buat nyelesain masalah-masalah besar kita. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan penting. Waktu kita bawa kearifan lokal ini ke panggung dunia, gimana caranya kita pastiin kalau jiwanya, rohnya nggak ikut hilang?